تزينت السعادة في حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده لا شريك له، صلى وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه حجة الأمة ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Semesta Alam yang telah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan bahkan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Rahmat dan sejahtera takkan pernah berakhir selama lisan masih bisa terucap, hati masih bisa merindu kepada Sayyidul Mursalin Muhammad bin Abdullah, seorang manusia yang tidak sah salat seorang hamba jikalau meninggalkan berselawat kepada beliau, seorang manusia yang paling banyak mengingat Allah dan yang paling takut akan azabnya. Rahmat dan sejahtera juga kepada para keluarga, sahabat, tabi'in dan ulama sekalian. Ta'zim wa ikraman saya yang terutama sekali yaitu kepada Al-Fadil Al-Mukarram, ayahanda rohani kita yang telah membimbing kita, yaitu Abi beserta keluarga beliau sekalian. Dan penghormatan saya yang selanjutnya yaitu kepada staf Dewan Guru dan juri, dan yang paling istimewa yaitu kepada santriwan dan santriwati yang masih bernaungan di taman surga ini. Berdirinya saya di sini hanya untuk menyampaikan arahan singkat sepatah dua patah kata yang mungkin bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan kepada akhwat-akhwat sekalian. Dan tema yang saya angkat pada kesempatan kali ini ialah mensyukuri nikmat mendatangkan rahmat. Kaum muslimin dan muslimat umat Muhammad yang dirindukan surga. Arti syukur bisa ditinjau dari dua segi, yaitu menurut bahasa dan menurut syar'i. Menurut bahasa, syukur mengandung pengertian, yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada kebaikan dan penyebarannya. Sedangkan menurut syar'i, pengertian syukur adalah memberikan pujian kepada yang memberi kenikmatan. Bersyukur menjadi sebuah kewajiban bagi kita sebagai orang yang beriman, karena tidak ada barang sedetik pun dari hidup yang kita lalui terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah setiap saat, setiap menit, setiap detik kita selalu memanfaatkan dan menikmati fasilitas serta anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanpa fasilitas dan nikmat dari Allah tersebut, dapatkah jantung kita berdetak? Dapatkah darah kita mengalir? Dapatkah telinga kita mendengar? Dapatkah mata kita melihat? Betapa besar nikmat dan karunia Allah, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terlihat mata sampai yang tidak dapat terlihat, yang hanya dapat dijangkau dan
dijamah oleh rasa dan mata hati. Andai kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah, tentu kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Artinya, dan jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Betapa besar nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita, maka kita hanya bisa memuji syukur, mensucikan dan mengagungkan atas kemahabesaran dan kemahamurahan Allah, memfungsikan kenikmatan itu sesuai dengan yang dikehendaki olehnya, serta beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur itu menjadi begitu penting yang harus senantiasa ditumbuhkan dan dijaga di dalam diri. Sebab dengan bersyukur kita akan selalu ingat kepada yang memberi serta untuk apa kenikmatan itu diberikan, sehingga kita tidak salah dalam menggunakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu menggunakan dan memfungsikan kenikmatan itu pada misi kebaktian dan ketaatan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, agar Ia ridha dan semakin menambahkan kenikmatannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat perih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat tersebut jelas-jelas menyatakan bahwa Allah akan menambahkan kenikmatan kepada orang yang mau mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya secara benar. Sungguh tak bermoral dan tak tahu diri orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Apalagi sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sesungguhnya manfaat dari sikap bersyukur itu akan kembali kepada orang bersyukur itu sendiri, dan sedikit pun Tuhan tidak mengambil keuntungan dan tidak pula mendapatkan kerugian dari sikap hamba-Nya. Apakah dia mau bersyukur atau bahkan justru sebaliknya? Kesimpulan yang dapat disimpulkan ialah hendaknya kita melihat orang-orang yang berada jauh di bawah kita. Kalau kita sadar bahwa kita dikaruniai kenikmatan bisa berbicara, maka kita bisa membandingkannya dengan yang bisu. Betapa nikmat kita lebih banyak darinya. Jika kita menyadari bahwa kita bisa mendengar, maka kita bisa membandingkannya dengan yang tuli. Dengan begitu rasa syukur akan bertambah dan Tuhan pun rida kepada rasa syukur kita terhadap nikmatnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga mudah-mudahan kita